Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa membuat tugas video pengganti absensi pada mata kuliah pengembangan jati diri yang diampu oleh Ibu Sri Wulandari SKEL MSI. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Melisa dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM S20920190004. Sebelum saya menjelaskan alasan saya mengapa tidak mengikuti perkuliahan pada tanggal 20 Mei kemarin itu, saya di sini ingin mengucapkan permintaan maaf kepada Ibu Sri. Saya minta maaf Ibu sebesar-besarnya karena kemungkinan lambat menginfokan kepada Ibu tentang kegiatan yang saya ikuti. Jadi Bu, izin ini saya baru pulang dari forum sebagai peserta diklat pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2006. Di sini atas nama saya sendiri Melisa, dan sekarang saya berada di dalam asrama dan kemungkinan saya tidak ikut hadir pada hari Jumat yang akan datang ini atau besok karena saya masih berada di sini dan pelatihannya belum selesai, Bu. Jadi alasan saya tidak mengikuti mata perkuliahan kemarin itu karena saya mengikuti pelatihan diklat BST atau Basic Training. Jadi pada hari pertama itu di hari Senin pada tanggal 18 saya diberi materi tentang diklat pemberdayaan masyarakat, di mana kegiatan ini tuh bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada masyarakat mengenai cara bertahan hidup di laut dalam situasi darurat seperti kapal tenggelam atau cuaca buruk dan sebagainya. Di sini sebagai mahasiswa ilmu kelautan tentunya saya merasa penting untuk mengikuti diklat ini karena yang pertama, kami itu selalu bolak-balik ke pulau atau pulang balik ke pulau dengan menggunakan kapal penumpang. Dan di sini juga maaf saya lupa, kita mengambil 2 sertifikat, yaitu sertifikat BST atau Basic Training dengan sertifikat SKK 60 mil atau surat keterangan kecakapan 60 mil. Jadi 60 mil itu artinya batasan dari laut. Yang dimaksud 60 mil itu seperti kayak kapal penumpang lokal, contohnya seperti ke Pulau Barancadi atau kapal nelayan dan sebagainya yang lokal-lokal saja. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada masyarakat mengenai cara bertahan hidup di laut dalam situasi darurat seperti kapal tenggelam atau cuaca buruk. Nah, pada hari Senin kemarin itu kita diberi 2 materi dengan 2 sesi, yaitu sesi pertama pada jam 8 sampai jam 11. Setelah itu isoma, dan sesi kedua itu pada setelah sholat duhur, lebih tepatnya jam 1 sampai jam 3. Nah, di sesi 2 itu kita diberi materi tentang penanganan kebakaran di atas kapal. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pada hari kedua, lebih tepatnya pada tanggal 19 Mei 2026. Di sini pada sesi pertama kita diberikan materi tentang teknik pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, di mana singkat, cepat, dan tepat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi P3K itu sendiri untuk kami yang saya dapat itu, kita bisa dapat memberi bantuan kepada orang yang mengalami kecelakaan sebelum ditangani oleh bantuan medis yang profesional tentunya. Sebelum datang bantuan medis profesional, dimana yang pertama itu yang saya dapat, tentunya saya tulis di sini sebagai menyelamatkan nyawa, mencegah cedera bertambah parah, memberikan kenyamanan bagi korban. Adapun dasar-dasar prinsip P3K itu danger atau memastikan lokasi aman.
Jadi lokasi aman itu yang pertama aman bagi penolong, bagi kita sendiri yang menolong korban. Yang kedua itu aman lingkungan, dan yang terakhir itu aman terhadap pasien. Karena misalnya kalau yang pertama itu kenapa aman bagi penolong, karena jika misalnya orang tersebut itu bisa menimbulkan virus, otomatis kita juga akan mengalami mengalami sakit tersebut. Jadi kita itu harus memastikan aman bagi penolong pertama. Di situ juga saya belajar atau mengetahui bahwa keadaan darurat itu adalah keadaan yang terjadi di luar batas keadaan normal. Pada materi K3 juga ini, yaitu keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan ini, manusia itu yang bekerja pada sebuah institusi ataupun lokasi proyek, di mana ketiga ini wajib diterapkan oleh semua perusahaan karena tujuannya itu untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja dan memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik. Selanjutnya pada hari keempat itu kami diberi materi tentang surat keterangan kecakapan 60 mil atau SKK 60 mil, di mana pembawa materinya itu tentunya dari kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan utama Makassar. Di mana sebagai mahasiswa ilmu kelautan tentunya ini juga penting karena sebagai dasar atau sebagai pengetahuan baru atau pengalaman, misalnya ingin magang atau kita ingin berkecimpung di dunia dunia pelabuhan dan sebagainya, dimana yang saya ketahui tentang KSOP sendiri itu atau biasa disebut Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar itu adalah unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Instansi ini bertanggung jawab menyelenggarakan keselamatan dan keamanan pelayaran. Pada tanggal 20 Mei 2006 kami melakukan praktek lapangan di kampus pertama di PIP Jalan Yusidorso kalau tidak salah. Kami diberi praktek tentang memadamkan kebakaran, dan yang kedua itu tentang lompat dari ketinggian 4 meter, dan videonya saya akan sematkan di sini. Nah, pada saat sampai di lokasi atau di kampus 1 PIP, kita diberi briefing bahwa kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada hari ini. Nah, langsung saja pada kegiatan pertama, kita diberi praktek langsung pada pemadaman kebakaran. Tentu saja ini merupakan hasil dari materi kemarin. Nah, di sini saya dengan Reza, walaupun kami tidak melakukan praktek langsung tersebut, tapi kami memperhatikan dan mengamati bagaimana cara agar untuk memadamkan kebakaran dalam keadaan darurat. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan kedua, yaitu kita lompat pada ketinggian 4 meter dari permukaan air. Pada kegiatan ini kita diberi kesempatan kepada 5 orang perempuan yang ingin naik atau mencoba dari ketinggian tersebut. Nah, ini adalah diri saya sendiri yang didokumentasikan oleh teman saya. Nah, tepat di bawah saya itu ada IB, di mana saya minta tolong agar dia tetap di bawah karena saya takut tenggelam dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita foto bersama antara anak ITBM dan ilmu kelautan dengan anak budidaya perairan. Di sini saya juga foto bersama dengan anak budidaya perairan dari Universitas Muslim Indonesia. Selain mahasiswa, saya juga berfoto dengan teman sekamar saya, yaitu Kak Dian, seorang single moms. Setelah kita melakukan praktek di kampus 1, kita kembali ke asrama atau di kampus 2 PIP Salodong. Nah, di sini kita melanjutkan hari keempat. Di sini kita mendapatkan evaluasi dari apa yang kita dapatkan dari praktek tersebut. Dan di sini IB mengalami ketiduran.
every time. Setelah kita isoma, sekarang kita melanjutkan sesi foto untuk sertifikat kita. Dimana di sini ada dua pembagian latar, dimana latar merah itu termasuk sertifikasi untuk jurusan teknik, sedangkan yang warna biru itu atau latar biru untuk sertifikat DEK. Saya sendiri mengambil sertifikat DEK. Setelah kegiatan tadi selesai, kita kembali ke asrama. Namun di sini saya minta untuk difoto karena pemandangannya sangat bagus. Pada pertemuan pengganti yang saya tidak hadiri pada hari Jumat kemarin itu dikarenakan bersamaan dengan hari penutupan kegiatan tersebut. Di sini kami melakukan foto bersama dengan teman-teman kami. Ini juga ada teman SMK Ibnu yang juga bersama kami selama kegiatan tersebut. Dan ini fotobar bersama teman sekamar saya. Setelah acara itu selesai, saya pulang dan lanjut dalam kegiatan pembuatan spider untuk karang. Di sini saya bersama Kak Fatur dan Kak Hairil dari Prodi Ilmu Kelautan Angkatan 23 dan 2 orang dari Pulau atas nama Agus dan Kak Rafli. Nah, setelah itu di sini juga ada Agus Setiawan, teman kelas saya sendiri. Baik, itulah hasil dari alasan mengapa saya tidak mengikuti perkuliahan kemarin. Kurang dan lebihnya atas ucapan saya ataupun alasan saya yang ada kesalahannya, terutama dalam penyampaian saya yang kurang, yang banyak kurangnya tentunya, dan betul-betul sangat banyak kurangnya. Saya mengucapkan permohonan maaf Ibu. Kurang dan lebihnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.